Mahasiswa yang terkasih, minggu ini kita praktikum penentuan kadar NaOH ya. NaOH yang Ibu berikan tidak dalam bentuk padatan, tapi dalam bentuk cairan. Jadi Ibu sudah melarutkan NaOH-nya dengan konsentrasi 1 molar, kemudian Ibu bagikan kepada kamu sekian mili, nanti kamu encerkan dengan menggunakan Aquades. Jadi labu ukur yang akan kamu ambil dari meja dosen itu tidak dicuci lagi, tapi langsung ditambahkan Aquades. Jadi labu ukur yang diambil dari meja dosen lalu kemudian berikan tanda tangan pada absen itu adalah labu ukur yang sudah berisi larutan NaOH sekian mili, kemudian ditambahkan Aquades sampai bervolume 100 mili. Aduk dia, kemudian dihadapkan ke dosennya. Setelah itu diberikan nilai, berarti ketepatan dalam melarutkan. Lalu ambil yang namanya NaOH tadi yang sudah diairkan 100 ml itu sebanyak 10 ml, masukkan, ambil menggunakan pipet kondo, masukkan ke dalam LMR, kemudian tambahkan 3 tetes atau sampai 4 tetes indikator metil merah. Nanti akan muncul di dalam larutan sampel akibat penambahan indikator metil merah adalah warna kuning. Warna kuning disebabkan karena indikator metil merah berada dalam pH besar dari 7 atau dalam suasana basah. Kemudian kita titrasi dengan menggunakan HCl sampai dia pada titik akhirnya atau kegiatan titrasi berakhir yaitu munculnya warna orange, bukan merah ya, warna orange. Warna orange muncul, maka berhentilah, sudah kita baca. HCl yang tertulis di sini yang kita gunakan sebagai titran 0,1 N itu konsentrasinya tidaklah benar seperti ini karena HCl merupakan baku sekunder sehingga nanti perlu dibakukan dengan menggunakan larutan natrium boraks. Natrium boraks ini memang 0,1 N. Nanti natrium boraks yang kita ambil itu adalah 10 mili. Menggunakan indikator yang sama dan titik akhirnya masih sama yaitu tepat munculnya warna orange. Oke, dikit dengan yang kemarin. Biasa kan kemarin itu kita makainya adalah serbuk. Sekarang beda ya. Jadi Ibu mulai dengan mencoba memasukkan data. Ini seumpama saja ya, tidak pasti ya. Jangan pula ini dijadikan data kamu nanti. Ini tidak pasti. Ini hanya perumpamaan yang Ibu buat untuk dapat membantu kamu menghitung nantinya. Jadi kita hitung selisihnya ya. Di sini selisih ya. Selisih antara 9,1 dengan 0. 19,1 dengan 9,1 berapa selisihnya? 28,6 dengan 19,1 berapa pula selisihnya nanti. Kamu pembakuan itu masing-masing ya untuk kali ini. Nggak ada lagi bersama-samaan. Supaya Ibu bisa lihat datanya bagus atau tidak. Dapat Ibu rata-ratanya itu 9,53. Ini 3,33-nya banyak ya. Jangan lupa satuannya mililiter, tolong lengkap ya. Ini sudah yang kedua kalinya, Ibu harapkan tidak ada lagi perbaikan sampai beberapa kali ataupun yang kedua kalinya. Tolong diperiksa dengan baik. Kita isi seumpama ini ya, data untuk kadar larutan NaOH. Kalau volume sudah sampai 45,2 ini sebaiknya ditambah saja. Jangan dipakai juga lagi. Kamu tambah nanti isi cairannya ya sekitar 35 lah kamu jadikan, tapi terserah kamu berapa aja dibaca aja itu. Ini Bu kebetulan buat 35.
Oh, Ibu ada salah sini. Salah data. Salah data, salah data, salah data. Oke. Masuk kita pembakuan ya. Pembakuan masih sama ya, miligrek. Asamnya di sini adalah HCl sama dengan miligrek dari NaOH. Enggak, natrium boraks, Na2 B4O7. Oke. Masukkan ya, P-nya dikali dengan N sama dengan P dikali dengan N. P yang diambil di sini adalah P dari pembakuan, karena judulnya kan pembakuan. Maka 9 asam kan, bagian sisi asam diberikan untuk asam. Bagian sisi basa diberikan untuk basa. Basanya tadi natrium boraks kita kalkulasi ambilnya 10 ya. Konsentrasinya tadi di botolnya ada itu 0,1 N. Maka didapatkan nilai N itu sama dengan 1 dibagi 9,53. Dapatnya 0,1049. N. Jangan lupa buat N satuannya normalitas ya. Lalu kita masuk lagi penetapan normalitas. Di sini bukan penetapan itunya ya, kadarnya ya, tapi penetapan normalitasnya. Mari Ibu rapikan dulu. Jadi kita akan menghitung normalitas dari NaOH. Normalitas dari NaOH yang ada itu sebanding dengan normalitas HCl yang ada. Maka kita buat rumusnya miligrek, masih masuk miligrek ya, miligrek dari HCl. Ini lebih besar Pak. Sama dengan miligrek dari NaOH. Kemudian masih P dikali N sama dengan P dikali N. Masukkan nilai P, P-nya HCl yang ada terpakai berapa tuh? 5,6 ya. Konsentrasi dari HCl 0,1049 ya. Sementara P dari NaOH yang setiap kali kita pakai titrasi itu adalah 10 mili kan kali titrasi. Ya, maka kita cari N dari NaOH. Kita hitung. Dapat hasilnya 0,587 0,58744 sama dengan 10 10N ya, 10 kali N 10N. Maka N sama dengan 0,58744 dibagi dengan 10. Dapatnya 0,058. 0,0587 N. Ini dia konsentrasinya menjadi ya. Lalu Ibu akan ini kan
akan minta kamu, bukan persen di sini, tapi kesimpulannya adalah volume NaOH yang diambil. Jadi berbeda ya dengan yang biasanya. Biasa kan kita tentukan persennya. Ini enggak. Volume NaOH yang diambil. Jadi kamu kan sudah dimasukkan tuh NaOH 1 molar. Lalu kemudian kan kamu harus hitung berapa yang NaOH itu yang Bu ambil di dalam, yang kamu masukkan di dalam kamu punya labu ukur masing-masingnya. Maka Ibu akan ajarin kamu gimana cara menghitungnya. Itu kita pakai rumus pengenceran. Rumus pengenceran, tahu rumus pengenceran kan? Karena kita pakai satuannya adalah N, satuan konsentrasi adalah N, maka rumus pengencerannya itu adalah P1 dikali dengan N1. Ini rumus pengenceran ya, beda dengan rumus titrasi tadi. Ini adalah P2 dikali dengan N2. P1-nya itu adalah NaOH yang diambil tadi, konsentrasi awalnya tidak tahu. N1-nya adalah 1 molar. P2-nya itu adalah 100 dikali dengan N2-nya 0,0587. N ya. Ya, oke. Lalu kemudian berapa P1-nya? Ini yang akan kita hitung. Hasilnya adalah 5,8 ml. Itu ya cara menghitungnya. Ibu harap kamu bisa memahaminya dengan baik. Kalau ada yang tidak mengerti, itu kamu pelajari dulu dengan baik dengan temanmu. Setelah itu baru kamu buat. Jadi kamu tulis-tulis dulu. Jangan sampai kamu tidak menulisnya sehingga nanti susah ketika praktikum. Itu aja dari Ibu untuk saat ini. Terima kasih atas kerjasamanya untuk mendengarkan. Sampai jumpa.